Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para jamaah rahimakumullah. Jadi kita harus merdeka, membebaskan kita dari penghambaan kepada taghut, membebaskan kita dari keterbelengguan terhadap siapapun yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti akan dikonfrontasikan orang-orang yang berbuat kesyirikan dan perkara-perkara yang dijadikan tandingan bagi Allah. Dan setan dan malaikat pun ditanya, apakah mereka menyembah kalian? Malaikat berlepas diri, subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna. Mereka itu menyembah jin, maksudnya mereka itu ditipu oleh jin, dibohongi oleh jin, sehingga tidak mentauhidkan Allah, tapi menyembah apapun yang mereka pandang harus disembah. Termasuk orang-orang muslim merasanya menyembah Allah, padahal sesungguhnya tidak menyembah Allah karena berbuat kesyirikan. Jadi itu semuanya adalah karena setan. Ini jawaban malaikat. Tetapi masalahnya para jamaah rahimakumullah, setannya sendiri tidak mau disalahkan. Dalam surat Ibrahim ayat 22, setannya tidak mau disalahkan. Malaikat mengatakan itu setan yang ngajak-ngajak mereka, mereka menyembah setan. Setannya tidak mau disalahkan. Padahal setan itu bagi kita nyata inna syaitana lakum aduwwum mubin. Tapi nanti tidak mau disalahkan. Setan itu musuh yang nyata. Sekali lagi tidak mau disalahkan itu setan. Maka kita harus sadari betul. Kita baca Ibrahim ayat 22 surat 14. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim terhadap orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Wa qala syaitanu, dan setan mengatakan, lama qudiyal amru, ketika hisab telah diputuskan. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fakhtalaftukum, aku juga menjanjikan untuk kalian tapi aku selisihi. Setan mengatakan demikian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa ad'autukum fastajabtum li. Aku lo gak punya kekuatan apa-apa, aku lo gak punya kekuasaan apa-apa, cuma ngajak-ngajak sampean-sampean saja. Salahnya sampean kenapa ngikuti aku? Salahnya sampean kenapa ngikuti aku? Fala talumuni walumu anfusakum, celak diri kalian sendiri, jangan celak aku. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, aku gak bisa menolong kalian, kalian juga gak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dari dulu sudah aku katakan, aku ini mengingkari
kesyirikan yang kalian lakukan terhadapku. Oh, kapan setan mengingkari? Oh, ngajak-ngajak kok. Tapi nanti di akhirat mengatakan, dari dulu aku mengingkari persekutuan kalian terhadap aku. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Jadi setan juga di hadapan orang-orang yang berteman mengingkari. Maka camkan pada diri kita, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Mungkin kita lebarkan pembahasan. Kadang-kadang kita itu bertanya-tanya, loh, kan di dalam hadis disebutkan di hari mahsyar nanti orang itu nafsi-nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya telanjang, tidak beralas kaki dan tidak berhitan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, loh, telanjang ya Rasulullah, apakah tidak saling melihat? Nabi menjawab, urusan melihat dirinya, memikirkan dirinya sangat berat, sehingga tidak mungkin melihat yang lainnya. Tapi kok tadi ayat 27, 28 ada mereka saling menyalahkan. Kemudian setan juga tidak mau mengambil kesalahan. Nah ini gimana? Katanya diam satu-satu, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Kok ini ada konfrontasi semacam ini? Ini menjelaskannya bagaimana? Dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Buraidi hafidhahu wa ta'ala bahwasanya tidak bertentangan. Jadi ada fase tersendiri ketika mereka itu hanya melihat diri sendiri, nggak melihat satu dengan yang lainnya, dan ada fase selanjutnya atau sebelumnya yang jelas masih di mahsyar yang mereka dikonfrontasikan dan saling membela diri, saling menyalahkan. Ini penjelasannya Syekh Ahmad Al-Buraidi hafidhahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat 29. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Sudahlah, gak usah saling menyalahkan. Fakafa billahi syahida. Ini kata pihak yang disembah, kami mengingkari penyembahan kalian terhadapku. Kalian tidak pernah menyembah aku, kalian tidak pernah menyembah kami. Sudahlah, cukuplah Allah sebagai saksi. Allah tahu antara kami dan kalian. Allah tahu inna in kunna an ibadatikum laghafilin. Sesungguhnya kami terhadap peribadahan kalian tidak pernah tahu. Laghafilin, kami tidak pernah tahu. Jadi mereka yang selama di dunia disembah, disanjung-sanjung, mereka mengatakan, sudahlah, Allah menjadi saksi antara kami dan kalian bahwa kami nyata-nyata mengingkari peribadahan kalian kepada kami.